Berdasarkan rujukan yang dituliskan oleh warganet Maledes ini, saya tidak menemukan yang namanya ras Melayu. Jadi apa yang dituliskan oleh warganet Maledes ini adalah bohong, menipu. Anda setuju atau tidak setuju? Mari kita gas! Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, saya ingin membacakan komentar dari beberapa warganet Indonesia dan juga satu dari warganet Maledes dari video nomor 261, di mana di video tersebut saya mengungkapkan bahwa ada satu komentar dari warganet Maledes yang tidak bisa membedakan antara etnik dan ras. Dan di dalam video tersebut, warganet Maledes ini menuliskan bahwa dia merujuk kepada pelajaran IPS kelas 9, di mana katanya, bukankah di sana tertulis ada ras Melayu di dalam buku Kementerian Pendidikan Indonesia. Sebelum saya berbicara tentang buku itu tersebut, saya ingin membacakan beberapa komentar dari warganet Indonesia. Dari Mas Hussein Japri, orang Maledes nggak ngerti apa yang saya bahas. Ujung-ujung dia yang ingin benar sendiri. Dari Fort Beyond, respect dengan kanal ini, di antara gempuran komentar Jawa Inlander tetap berjuang dengan rasa nasionalismenya. Terima kasih kepada Mas Fort Beyond yang memberikan saya semangat untuk terus berbicara tentang perbandingan kosakata serta melawan propaganda-propaganda yang ngawur itu. Dari Abah Joni KTM, saya selalu mengikuti Pak D, hitung-hitung belajar bahasa Indonesia. Saya juga belajar dengan membaca komentar dari warganet Indonesia, di mana saya mendapatkan banyak ilmu dari komentar-komentar yang teman-teman sudah tuliskan. Dari Mas Sony Wicaksono, pertahankan bahasa Indonesia sebagai identitas dan pondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Betul, karena kita bisa melihat bagaimana mereka mencoba menggerogoti bahasa Indonesia. Dengan mengatakan apa? Bahwa di Indonesia itu menggunakan bahasa Melayu. Itu tertera di dalam pengantar Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes edisi keempat tahun 2005. Dan itu adalah penyesatan kepada fakta bahwa Indonesia tidak menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Dari Mas J. Lebert, saya mencoba mencari materi sejarah kelas 9. Ternyata, menurut kurikulum pendidikan setingkat SMP dimasukkan ke dalam mata pelajaran IPS. Coba cari file PDF buku IPS kelas 9 keluaran Kementerian Pendidikan Indonesia dan saya tidak menemukan catatan seperti yang ditulis oleh komentator di video saya tersebut. Jelas tertulis di halaman 57 ada 3 ras utama di Asia: Mongoloid, Kaukasoid, dan Negroid. Asia Tenggara didominasi ras Mongoloid. Tidak ada kata ras Melayu. Dari Mas Heru Rohadi, seseorang dari negara bukan Malaysia mempelajari tentang sejarah, antropologi, dan komposisi penduduk Malaysia pasti akan bingung, merasa itu tantangan. Begitulah ketika negara mereka dibentuk bukan oleh mereka sendiri, tetapi oleh bangsa asing, yaitu British. Maka yang terbentuk adalah negara yang antagonis. Dari Kurvasud 6067, orang Arab dulu malah nyebut Asia Tenggara itu Jazirah Al-Jawi, berarti Kepulauan Jawa. Nggak ada namanya Jazirah Malaka alias ngarang. Huruf hijaiyah di Malaysia aja disebut huruf Jawi. Biasa mas untuk klaim-klaim.
supaya terlihat besar. Wahyudi Subagio, bagaimana ya nasib mahasiswa Malaysia yang kuliah jurusan antropologi di negara mereka, keilmuan mereka berbenturan dengan ideologi politik negara mereka. Kaum, suku, ras, golongan, mahawangsa, alam itu semua adalah Melayu. Satu pertanyaan sederhana saja, saya yakin mereka bakal bingung menjawabnya. Kalau definisi Melayu itu sebuah bangsa, lalu PBB itu apa? Kalau mereka konsisten, bangsa yang seperti mereka definisikan di internal mereka, terus mereka ingin koar-koar ke luar dari negara mereka, berarti negara Malaysia di PBB itu diwakili oleh 3 bangsa. Yaitu wakil bangsa Melayu, bangsa Tamil, dan bangsa Cina. Karena tidak ada yang namanya bangsa Malaysia, kan? Nah, dari Mas Aryo Astonagoro, itu berkaitan dengan warganet Maledesh yang menuliskan referensinya pelajaran IPS kelas 9. Beliau menuliskan kalau dia berani kasih tahu judul bukunya dan siapa pembuatnya. Kemudian dari Mas J. Lebert lagi, tanggal 17 kemarin ada yang mengejutkan saya. Astro Awani menyiarkan langsung upacara peringatan proklamasi Indonesia. Kalau saya perhatikan, kanal Astro Awani mengambil dari kanal Sekretariat Presiden full selama 4 jam lebih. Baru kali ini saya melihat media Malaysia menyiarkan secara langsung upacara kenegaraan kita. Ya, mungkin mereka mau mengambil semangat persatuan, semangat kebersamaan yang dimiliki Indonesia, dan mungkin mereka ingin meniru bagaimana perayaan kemerdekaan itu dirayakan di Indonesia. Tapi itu sebenarnya tidak bisa ditiru-tiru seperti itu. Itu harusnya muncul, datang dari hati. Dan itu bukan dipupuk secara instan, secara cepat, seperti kalau kita bikin Indomie, mie goreng. Nggak bisa seperti itu. Biarkan aja meniru, ya walaupun hanya untuk kulitnya saja, di permukaan saja. Ya, seperti gamelan Jawa, di permukaan mereka ubah jadi gamelan Melayu, tapi sebenarnya mereka nggak punya akar sama sekali di sana. Dari Mbak Jelita Indah Safitri, saya sudah unduh PDF IPS kelas 9 yang berjumlah 320 halaman. Di PDF itu tidak dibahas mengenai apa yang ditulis dalam komentar tipe M tersebut. Saya rasa itu komentar yang ngawur. Nah, yang menarik ya, dari video saya yang dimana warganet Maledesh ini tidak bisa membedakan antara etnik dan ras, warganet Maledesh yang sama ini memberikan komentarnya. Dan menurut saya ini bagus untuk kita baca bersama. Argumentasi itu berdasarkan dari Indonesia, bukan dari Malaysia. Telusuri saja. Waduh, saya suka nih warganet Maledesh yang coba menantang-nantang dengan fakta begitu ya. Di Malaysia, Melayu itu ras, bangsa, suku, etnik. Wah, kan bener kan, diborong semua kan? Malaysia lebih berdasarkan sumber sejarah, bukan sumber shock sendiri. Oh my God. Sumber sejarah lu mana? Kalau Hang Tuah itu adalah hikayat, dan hikayat itu dongeng, dan itu lu anggap sebagai sejarah. Namanya ras itu, definisi dari UNESCO itu adalah kesamaan fisik. Itu ras. Nah, emang lu mau disamakan dengan orang asli yang ada di negara lu? Itu saya tanya loh di dalam video tersebut. Kamu kan mengatakan ini berdasarkan sumber sejarah. Sejarah yang mana? Kalau definisi rasmu aja itu sudah berbeda. Di mana di definisi rasmu itu sinonim dengan kaum. Oleh karena itu, kamu itu memborong semua bahwa Melayu itu ras, bangsa, suku, etnik, kaum, mahawangsa, alam. Borong semua kan? Untuk menghindari polemik, kan si warganet Maledesh ini mengatakan argumentasi itu berdasarkan sumber dari Indonesia. Telusuri saja. Sekarang saya ingin menelusuri itu. Saya harus berterima kasih kepada warganet Indonesia yang sudah memberikan tautan kepada saya agar saya bisa mengunduh buku pelajaran
yang dirujuk oleh warganet Maledes ini yang mengatakan bahwa ras Melayu itu tertulis di dalam buku ilmu pengetahuan sosial terbitan Kementerian Pendidikan Indonesia kelas 9. Ini adalah buku ilmu pengetahuan sosial kelas 9. Diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Mari kita lihat daftar isi dari buku ini. Yang berkaitan dengan penduduk itu dimulai dari halaman 55. Dinamika penduduk benua di dunia. Dan kita langsung ingin melihat dinamika penduduk Asia. Karena Maledes itu di Asia kan, bukan di Eropa. Jadi ngapain mau lihat di Amerika, di Eropa, di Afrika? Nggak perlu. Kita langsung melihat ke halaman 55. Dinamika penduduk Asia. Oke, ini baru pengenalan aja. Kita langsung pergi ke halaman 57. Dilihat dari komposisi berdasarkan ras. Penduduk di benua Asia terdiri atas 3 ras utama. Ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan ras Negroid. Mana ras Melayu? Yang lu sebutkan bahwa lu merujuk kepada buku IPS kelas 9 Kementerian Pendidikan Indonesia. Mana? Berarti lu bohong. Tipe ras tersebut telah bercampur baur sehingga mengalami proses asimilasi antara satu dan lainnya. Dalam wilayah tertentu masih terdapat ras yang dominan sebagai berikut. Di Asia Utara dan Asia Tengah mayoritas adalah ras Kaukasoid atau ras Europoid. Asia Timur dan Asia Tenggara sebagian besar adalah Mongoloid. Asia Selatan bagian tengah didominasi ras Kaukasoid. Asia Selatan bagian selatan didominasi ras Negroid, misalnya suku bangsa Dravida di India Selatan dan Sri Lanka, dan seterusnya. Jadi, apa yang dituliskan oleh warganet Maledes ini ngawur, bohong, dan menipu. Nggak terima disebutkan menipu. Saya merujuk kepada buku IPS kelas 9 yang seperti Anda tuliskan itu. Dan ternyata tidak ada yang dituliskan ras Melayu itu. Anda mau ngomong apa sekarang? Dan apapun argumentasi Anda setelah ini, saya anggap itu adalah tidak benar. Jadi Anda sudah saya coret sebagai orang yang hanya pintarnya berbohong. Kalau Anda cukup cerdas, ketika Anda merujuk kepada suatu rujukan, Anda harus membaca dulu apakah memang itu yang tertulis. Ini jelas menunjukkan bahwa Anda tidak melakukan cek dan recheck. Kalau dalam bahasa Arabnya, Anda tidak melakukan tabayun. Anda hanya memberikan informasi yang sebenarnya tidak valid. Dan Anda mencoba membangun persepsi bahwa ada yang namanya ras Melayu. Padahal benua Asia itu hanya ada 3 ras saja, yaitu ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan ras Negroid. Sekali lagi, berdasarkan rujukan yang dituliskan oleh warganet Maledes ini, saya tidak menemukan yang namanya ras Melayu. Jadi apa yang dituliskan oleh warganet Maledes ini adalah bohong, menipu. Anda setuju atau tidak setuju? Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi lebih riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Sehat walafiat selalu, menyala Indonesia. Dadah! Saya dapati dengan bukti-bukti, bukan cakapnya, orang Melayu suka dongeng. Orang Melayu tidak pernah jujur dari sisi sejarah. Kerana itu orang Melayu tak boleh maju. Sebab sejarah memerlukan pemikiran kritis. Kalau tidak ada bukti, tak boleh pakai. Metode sejarah, kaedah sejarah harus mencontohi metode hadis. Bukan semua hadis boleh pakai. Sejarah tidak diterapkan secara jujur, maka dongeng-dongeng ini mengatasi sejarah.